Jadi pagi itu suami aku berangkat kerja. Dan dia masih tidur. Oke. Aku jadi di rumah cuman sama anak aku dan aku aja berdua. Biasanya kan kayak gitu. Nah sekarang ada dia kan. Gitu kan. Seperti biasa lah rutinitas gitu ya, ibu rumah tangga, saya bersih-bersih, mandiin anak aku. Dan niatnya setelah itu saya memang mau mencarikan kerjaan untuk dia, mengurus surat-surat kerjaan untuk dia gitu kan. Selesai mandi, selesai rapi semuanya. Tiba-tiba aja aku nggak tahu kalau dia tiba-tiba ada di belakangku. Aku nggak tahu gitu. Dia main peluk aja gitu dari belakang. Ini apaan sih? Mas mau ngapain? Des. Akhirnya aku berhasil keluar dari situ. Aku lari ke rumah tetangga terdekat. Reaksi tetangga apa? Ya dia kaget dong ya, karena dia emang akrab sama aku waktu itu. Kenapa, ada apa? Dia bilang gitu. Bunda, tolongin aku Bunda. Aku tolong disembunyiin di sini sampai suami aku pulang. Sedangkan ke malam itu kan itu masih lama ya, masih lama banget. Karena itu kejadiannya siang kan. Oke, terus tetangga nyembunyiin Mbak. Nah kemudian suami pulang malamnya. Suami pulang malam sekitar jam 9. Ketemu sama Mbak Desi di rumah tetangga atau di rumah? Di rumah tetangga. Di rumah tetangga. Nah suami bercerita di situ Mbak Desi sama suami. Iya. Terus suami reaksinya apa? Aku ngomong gitu. Mas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kakak kamu ngelakuin ini sama aku. Dia berusaha ngelampiasin nafsu dia ke aku. Bilang gitu. Kamu lihat. Istighfar dulu Mbak, coba tarik nafas pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz sambil nunggu Mbak Desi tenang nih Pak Ustadz. Di dalam satu rumah, berbeda jenis tapi kakak iparnya tapi itu udah beda jenis. Artinya Mbak Desi perempuan, kakak iparnya laki-laki. Apakah diperkenankan dalam Islam seperti itu Pak Ustadz? Tinggal bareng di dalam rumah yang sama. Mas Farid, Islam sudah mengatur sedemikian detail tentang bagaimana berhubungan antara suami dan istri dan satu keluarga dengan orang lain. Meskipun itu kakak dari suami, adik dari suami, yang aslinya adalah orang yang boleh menikah, alias orang yang bukan muhrim. Kejadian yang menimpa saudara kita ini karena diakibatkan kurang hati-hatinya menjaga hubungan antara keluarga dan suami istri yang sudah berkeluarga. Kalau kita ingin aman, harusnya siapapun tamu yang bukan muhrim itu harus masuk dalam koridor yang terbatas di rumah kita. Jangan sampai dia bisa seenaknya seperti dia menempati rumahnya sendiri. Karena akan sangat berbahaya. Namanya keluarga, apalagi ibu, kadang juga tidak sepenuhnya mampu untuk menggunakan hijab ketika di rumah, apalagi panas dan seterusnya. Ketika ada orang lain yang bukan muhrimnya, tentu ini sangat membahayakan. Yang muhrim saja kalau tidak hati-hati juga sangat membahayakan. Apalagi yang bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang haram untuk dinikah. Ya, orang haram dinikah ya kakak, adik, kandung. Tapi di luar itu, maka orang itu berarti boleh untuk dinikah. Termasuk kakak dan adiknya suami. Maka pelajaran penting untuk kita semua dan untuk pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah di seluruh tanah air, kalau ada tamu dari saudara kita, tetap kita harus memberikan penghormatan dan ikramud duyuf. Tetapi penghormatan dan ikramud duyuf itu harus dalam batas-batas koridor yang syar'i. Karena keluarga tetap punya hak dan privilege yang harus dihargai. Jangan sampai mereka menumpang tapi justru membuat kemaksiatan baru. Baik dari kita sebagai sahibul bait maupun dari tamu yang menumpang. Nah, kemaksiatan baru itu salah satunya adalah melihat aurat dari tuan rumah. Atau tuan rumah melihat auratnya tamu.
Nah, apa yang merasakan kita dengan keluarga yang muhrim itu sesungguhnya adalah soal bagaimana kita menjaga perasaan itu agar tidak berlebihan dan melampaui batas. Yang dialami oleh saudara kita ini adalah kejadian yang diawali dari ketidaksengajaan, tapi ternyata berbuat sesuatu yang sangat fatal. Ketidaksengajaan mungkin kita tidak tahu apakah betul kakaknya itu punya rencana jahat atau tiba-tiba nafsunya muncul saat melihat habis mandi. Kita tidak pernah tahu, karena memang setan itu begitu luar biasa menggoda kita. Kalau dia gagal menggoda dengan cara halus, dia akan menggoda dengan cara kasar. Kalau dia gagal dengan cara yang kasar, dia akan menggoda dengan cara yang paling halus. Demikian seterusnya. Maka batasan dalam keluarga itu menjadi penting agar tidak terulang kejadian yang menimpa Mbak Desi ini. Baik, Mbak Desi, suami tanggapannya apa setelah Mbak Desi cerita? Ya, sempat bengong. Mungkin dia setengah nggak percaya, mungkin ya kok bisa gitu ya kakaknya ngelakuin hal ini. Sementara kan kita awalnya kan emang berniat baik ya sama dia, mau mencarikan dia pekerjaan gitu. Akhirnya kita pulang ke rumah, suami aku nggak ngebahas apa-apa sama kakaknya, nggak. Tapi kakaknya itu sikapnya seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Seolah-olah siangnya tuh nggak terjadi apa-apa. Udah pulang dek, dengan senyum yang semeringah gitu. Aku heran gitu, padahal bukti udah ada ya kan. Akhirnya suami aku bilang, Mas kayaknya kita belum bisa mencarikan pekerjaan. Lebih baik Mas pulang aja dulu. Nanti kalau misalkan ada pekerjaan informasi nanti akan kita hubungin, dia bilang gitu kan. Pulang, malam itu juga dia pulang. Suami sama sekali nggak ngebahas soal itu? Enggak, hari itu enggak. Hari itu enggak, setelah pulang malam itu juga, malamnya nggak bahas lagi? Kita ngebahas, kita ngebahas. Aku bilang sama suami aku nggak terima kayak begini. Aku bilang kan harga diri aku diinjek-injek sama kakak kamu. Aku bilang, aku istri kamu, dia kakak kamu. Aku bilang, gimana dia bisa ngelakuin hal ini sama aku bilang. Harusnya tuh dia berpikir panjang, aku bilang kayak gitu. Pokoknya ini harus kamu omongin ke keluarga. Aku bilang kayak gitu. Oke, dia bilang nanti besok kita akan ke sana. Sampai akhirnya ditelepon lah gitu. Keluarga dia yang dari kampungnya, dari Jawa, berangkat ke Jakarta semuanya. Kita kumpul di rumah kakaknya yang di Jakarta untuk ngebahas masalah ini gitu. Setelah kita sidang keluarga, ngomonglah gitu si mamanya ini gitu. Kita ngomong, aku udah ngomong, udah nangis sejadi-jadinya gitu. Itu gak dianggap sama sekali gitu. Bu, saya nggak terima apa yang dilakukan Mas terhadap istri saya, Bu. Maksud kamu apa? Mas sudah mulai kurang ajar, Bu. Kemarin waktu saya berangkat kerja, berani-beraninya Mas datang ke rumah saya buat perkosa si Desi. Jangan asal ngomong kamu, jangan kurang ajar, jangan asal nuduh. Udahlah Mas, Mas ngaku aja apa yang Mas udah lakuin ke aku. Desi, kamu jangan suka asal ngarang cerita ya. Dasar kamunya aja keganjenan. Bilang aja kamu ngeraih Mas Didi kan, tapi kamu malah fitnah dia. Enggak Mbak, aku berani sumpah. Sejak ada kamu, selalu ada masalah. Kamu juga. Dari awal ibu nggak pernah setuju dengan wanita pembawa sial ini. Tapi Bu, Diam kamu. Pergi kamu, dasar wanita pembawa sial. Des. Yang pertama saya menyoroti dari sisi ketidaktegasan suami. Betul. Ketidaktegasan suami ini Betul. problem dalam keluarga. Karena ketika seorang suami sudah berani menanggung resiko sebagai seorang suami dengan menikahi perempuan pilihannya, maka suami itu akan bertanggung jawab dunia akhirat.